Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Parlemen Sumbar. Rendahnya keterwakilan perempuan di dunia parlemen di Indonesia sangat berpengaruh kepada pemutusan kebijakan di parlemen terkait kesetaraan gender. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang perempuan luar biasa di Sumatera Barat, Ibu Siti Izati Aziz. Beliau merupakan sosok yang merupakan anggota Komisi 4 di DPRD Provinsi Sumatera Barat dan memperjuangkan hak-hak perempuan di Sumatera Barat. Apa kabar Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, nih Tasya mau nanya dulu nih Bu. Menurut Ibu, peran perempuan di parlemen itu pentingnya seperti apa Bu? Pentingnya seperti ini, kita umpamakan saja rumah tangga. Iya. Kita anggap pemerintahan Provinsi Sumatera Barat ini sebuah keluarga. Keluarga? Nah ya, keluarga kecil gitu. Ada bapak, ada ibu, dan ada anak. Nah, kalaulah salah satu mengambil artinya orang tua, ibu atau bapaknya ini tidak ada, Iya. gimana kondisi rumah tangga itu jadinya? Iya. Nah, coba saya bayangkan. Pentingnya seorang ibu. Nah, jadi peran ibu kan sama bapak itu baik di dalam Al-Quran maupun bernegara itu kan sebenarnya ada kesetaraan, artinya saling isi mengisi. Seandainya bapak mencari nafkah, Ya. si ibu mendidik dan menjaga anak-anak dan melindungi keluarga di rumah. Kan itu idealnya. Iya. Nah, sementara kalau kita umpamakan ke sebuah pemerintahan, sebuah negara, seandainya hanya satu saja yang ada, laki-laki saja, tentu yang peran yang satu lagi siapa yang akan mengisi? Siapa yang akan mengisi ya Bu ya? Ya, itu Lalu, sebenarnya. Yang Ibu lihat apakah saat ini sudah terwakili bagaimana keseimbangan antara peran ayah lah tadi kita bilang ya dengan ibu di parlemen ini sekarang Bu? Sebenarnya kalau kita berbicara di parlemen, peran ayah dan ibu itu kan sebenarnya harusnya setara ya. Iya. Tapi sebenarnya tidak bisa juga kita analogkan dengan jumlah saja. Iya. Nah, bisa kita lihat mindset, kemudian cara pikir seluruh anggota dewan. Seandainya ada juga jenis gendernya laki-laki, tetapi cara berpikirnya sudah melihat bahwasanya persoalan-persoalan feminis, persoalan perempuan juga menjadi bagian perjuangan dari laki-laki. Ada juga, tetapi belum optimal. Belum optimal. Nah, bicara tentang feminis nih Bu ya, kesetaraan gender, masih banyak pengertian-pengertian di masyarakat yang keliru akan bagaimana sih sebenarnya arti feminis itu Bu, arti kesetaraan gender yang sebenarnya. Karena juga dibilang, apalagi kita di daerah Minangkabau ini Bu, peran perempuan itu seharusnya di rumah. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau feminis itu memang sepenuhnya perempuan itu bisa. Nah, kekeliruan seperti itu bagaimana sebenarnya Bu? Jadi sebenarnya begini, yang dianggap feminis itu adalah pembangunan itu semua bisa menikmati. Iya. Misal kita membangun sebuah jalan saja. Jalan itu kan yang akan dilewati oleh seluruh masyarakat laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, sepanjang jalan itu juga memikirkan partisipasi perempuan menikmati jalan tersebut dan ada disabilitas juga, nah itu sudah feminis namanya, sudah partisipatif dia. Nah, ini yang sebenarnya peran adanya perempuan di sini adalah hal ini yang mau disampaikan. Seandainya kita mau membuat jalan trotoar saja atau jalan di Jalan Sudirman misal, Iya benar. di situ kan ada yang akan menikmati jalan itu ada perempuan, ada laki-laki, ada anak, dan ada disabilitas. Nah, ini di dalam perencanaan ini harus dihitung, harus disampaikan. Sekarang bagaimana Bu untuk Sumatera Barat? Secara umum kan kita masih melihat ada ketimpangan-ketimpangan. Benar. Nah, kita secara umum kita jujur-jujur saja masih ada ketimpangan-ketimpangan. Belum secara di dalam perencanaan belum memperhitungkan seluruh elemen yang akan mempergunakan pembangunan tersebut. Benar sekali Bu. Apalagi di Sumber kita lihat beberapa spot sudah ada nih, seperti trotoar di Khatib Sulaiman sudah dibuat akses disabilitas, sudah ada ramnya. Bicara tentang disabilitas dan perempuan nih Bu ya, itu sangat erat sekali kaitannya dengan kasus-kasus pelecehan seksual. Nah, bagaimana pandangan Ibu melihat hal seperti itu? Jadi perempuan, anak, dan disabilitas itu rentan terhadap eksploitasi. Benar sekali Bu. Baik pelecehan, baik KDRT, baik sampai. Kenapa? Karena mereka adalah kelompok lemah dari sisi fisik. Vulnerable people ya Bu ya. Nah, artinya sehingga akhirnya menjadi banyak ruang, banyak kesempatan untuk mengeksploitasi yang
rentan tadi. Nah, disinilah peran pemerintah, terutama pemerintah daerah, untuk melindungi kelompok-kelompok rentan tersebut. Dan alhamdulillah kita di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 kemarin sudah ada pemberdayaan perlindungan penyandang disabilitas perdanya. Oh, sudah ada Sudah perdanya, ada. Bu, di Dan alhamdulillah kebetulan itu ini satunya saya ikut di dalamnya. Kemudian juga perda tentang perlindungan perempuan dan anak juga sudah ada perdanya. Jadi artinya apa? Artinya sekarang kita bersama-sama lagi tinggal melaksanakan peraturan yang sudah kita bikin bersama-sama dengan kepala gubernur, kemudian juga kita awasi sudah optimal tak tidak penggunaannya. Namun yang namanya manusia ini kan Bu, sifatnya juga kita tidak bisa mengatur. Walaupun kita idealisnya kita sudah membuat perda, idealisnya kita sudah melakukan sosialisasi, namun praktik di lapangan itu masih, masyarakat ini masih enggan mendengarkan itu semua, masih enggan mendengarkan perda, masih buktinya masih terjadi pelecehan terhadap perempuan tunarungu karena dia tidak bisa bicara, akhirnya dia diperkosa, Iya, begitu. betul. Tidak bisa, dan ketika mereka ingin memperjuangkan haknya, lalu mereka dia kan mohon maaf dibilang gila, padahal sebenarnya kan belum tentu dia gila. Nah, itu bagaimana, Bu? Jadi ini di dalam peraturan tersebut, peraturan tersebut semua sudah elemen sudah dilibatkan. Jadi sebenarnya kita yang melihat, kita yang menyaksikan perlu melindungi korban tadi. Iya. Dan biasanya korban tidak akan mau melakukan pengaduan karena dia biasanya persoalan-persoalan eksploitasi itu, persoalan pelecehan tersebut sering dilakukan oleh orang terdekat. Iya. Nah, sehingga si korban akan merasa risih atau malu atau menjadi aib kalau keluarganya juga akan dilaporkan ke polisi, kan ada tindak pidananya kalau hal-hal tersebut dilaporkan. Nah, barangkali kita yang menyaksikan, lingkungan yang menyaksikan, tolong kita bantu korban supaya ini menjadi ada efek jerah bagi masyarakat kelompok-kelompok lain atau masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan eksploitasi atau pelecehan terhadap kelompok-kelompok lemah tadi. Lalu karena mereka kelompok lemah nih, Bu, ya. Untuk mengeluarkan dan menyampaikan apa yang sebenarnya dirasakan itu ada rasa takut kan, Bu? Iya. Nah, itu yang saya rasa hal yang perlu kita sadarkan kepada mereka. Bagaimana cara mereka menyadarkan? Apakah sudah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk membuat mereka itu sadar bahwa saya dilindungi oleh hukum, nah gitu. Nah, Ibu kan sekarang ada sosialisasi perda namanya. Iya. Selama ini kan kita di Dewan, di DPRD tidak punya ruang untuk mensosialisasikan peraturan daerah yang sudah kita terbitkan, yang sudah kita sepakati. Nah, ini sudah berapa kali pertemuan dengan masyarakat mensosialisasikan Perda nomor 7 tahun 2021 tentang pemberian dan perlindungan anak tadi. Masyarakat melek dia. Ibu sekarang sudah masuk korong ke korong mensosialisasikan Perda nomor 7 tersebut. Mereka paham. Oh iya, Bu, tetangga saya kemarin begini. Tolong dibantu, tolong dilindungi. Karena si korban pasti tidak akan berani menyampaikan. Iya. Karena kecenderungannya adalah yang terdekat. Dan dicari dibantu lah mereka. Nah, makanya sekarang kita bersama-sama melalui media ini, Ibu berharap bersama-sama kita mensosialisasikan bahwasanya kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan disabilitas itu negara atau pemerintah daerah sudah melindungi dalam bentuk peraturan daerah. Tinggal kita bagaimana melaksanakannya dan kemudian bagaimana kita memberikan pengetahuan, mengedukasi seluruh masyarakat bahwasanya ini perlu kita jaga dan kita lindungi. Oke, baik sekali, Bu. Lalu hubungannya nih, Bu, karena Ibu di Komisi 4 kan, Bu, ya? Hari ini di Komisi 4 dan itu kan lebih ke infrastruktur. Nah, kaitannya dengan apa yang sudah pernah Ibu lakukan sebelumnya di kesejahteraan perempuan dan juga disabilitas itu apa, Bu? Apa yang bisa Ibu tingkatkan di situ? Jadi kan sekarang Ibu, kalau boleh Bu bercerita sedikit, Ibu kan sudah 3 periode nih. Iya. Periode pertama Ibu selalu di Komisi 5 itu di mitranya kesehatan pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Itu 5 tahun. 5 tahun. Kemudian di komisi periode kedua Ibu komisi 1, 2, 3 kembali ke 5. Ibu di 5 itu sudah di komisi 5 selama Ibu dulu DPRD ini sudah 8 tahun. 8 tahun Ibu menangani tentang kesejahteraan ya, Bu, ya. Sekarang Ibu kena pakai infrastruktur, Ibu akan melihat di dalam aspek perencanaan pengguna infrastruktur itu sudah ada nggak perempuan di situ? Artinya sudah ramah nggak, sudah feminis tidak terhadap perempuan dan anak. Dan juga penyandang disabilitas. Misalnya kita membangun toilet lah. Hari ini kan kita perumahan kumuh. Iya. Masih kawasan kumuh di Sumatera Barat ada cukup banyak. Nah, ini Ibu akan mencoba mengedukasi ke situ, mengintervensi ke situ, ke kawasan kumuh tersebut dengan minta data,
jumlah penduduk, berapa kawasan kumuh, kemudian perencanaan ke depan kita untuk mengeluarkan kawasan kumuh itu menjadi tidak kumuh lagi, tentu dengan melakukan hitung-hitungan data dengan melibatkan partisipasi perempuan dan anak di dalamnya. Oh gitu Bu, jadi itu yang sedang Ibu rencanakan untuk ke depannya ya Bu ya? Di dalam waktu rapat dengan Perkim Tanjung itu sudah Ibu minta data tersebut, kemudian Ibu melihat apa persoalan-persoalan kawasan kumuh ini untuk keluar dari kumuh, dan kemudian Ibu minta data jumlah penduduk di situ, siapa yang tingkat kemiskinan, itu kan nanti kita hitung di situ. Iya, lalu di situ nanti baru bisa direncanakan apa program selanjutnya, begitu ya Bu ya? Sudah nampak gambaran nggak Bu? Sudah nampak sama Ibu. Jadi Ibu kan kalau yang disebut kawasan kumuh itu ada beberapa indikator. Iya. Salah satunya sanitasi. Iya, Nah, salah satunya sanitasi, dan Ibu akan mengintervensi sanitasi di kawasan kumuh ini apakah toilet umum, apa gimana, nanti Ibu akan dikasih itu, kemudian dengan data tadi. Jumlah penduduk perempuan berapa, kemudian tentu toiletnya disesuaikan dengan kebutuhan perempuan. Kemudian untuk laki-laki berapa, tentu toiletnya disesuaikan dengan laki-laki gitu. Iya Bu, tapi sekarang saya lihat juga untuk infrastruktur nih Bu yang sudah diterapkan, sudah banyak sekali yang akhirnya akses. Dan tadi juga sudah sering lihat seperti kaum disabilitas itu sudah sering yang keluar ke trotoar, itu sekarang sudah banyak ya Bu ya. Itu luar biasa sekali sih Bu pembangunan yang dilakukan di Sumatera Barat. Ya, alhamdulillah, saya lihat juga kita tidak jauh tertinggal dengan daerah lain. Tidak jauh tertinggal. Dalam artian memperhatikan kelompok-kelompok yang penyandang disabilitas. Sekarang kita sudah punya regulasinya seperti dalam perdanya. Oke Bu. Nah, setelah kita bahas masalah itu, saya mau bahas kali ini Bu, bagaimana sih pandangan Ibu terhadap perempuan-perempuan yang berkarir? Karena di daerah kita nih, khususnya di Minangkabau, di Sumatera Barat, masih melekat sekali peran bahwa ibu-ibu itu di rumah. Ibu itu perannya di rumah, yang bekerja itu bapak. Nah, itu gimana Bu? Barangkali Ibu karena tidak ada pemahaman bahwasanya perempuan itu harus bekerja atau di rumah, karena Ibu dididik dari kecil di rumah tangga bapak Ibu, kedua kecil Ibu, kami demokrasi. Amat sangat demokrasi. Misalkan begini saja, contohnya Ibu ingin masuk sebuah organisasi, Ibu sampaikan ke bapak, saya panggil Buya, hati mau ikut masuk di HMI. Kalau di HMI targetnya bini-bini, boleh disilakan. Nah, Ibu sebenarnya berpikir hari ini kita jangan berpikir hanya pencari nafkah laki-laki saja. Kalau seorang perempuan punya potensi, dia untuk mengeluarkan potensinya untuk sebuah karya, kenapa tidak kita dukung? Tentu tanpa dia harus komunikasi dulu dengan suaminya, sampaikan bahwasanya potensi saya ini dan saya inginkan ini saya implementasikan. Setuju tidak? Kalau suami dan keluarga setuju ya Ibu pikir nggak jadi masalah. Seperti Ibu lakukan, Ibu setiap mau mencalon, Ibu kumpulkan keluarga, anak Ibu kan 4, suami Ibu kumpulkan, Ibu tanyakan. Ibu saat itu sudah kosong hatinya. Kosong artinya gini, kalau kata keluarga tidak setuju ya Ibu akan di rumah. Tapi kalau kata keluarga silakan, Ibu akan berjuang optimal. Jadi sebenarnya tidak hanya keinginan dari diri sendiri, tapi juga dukungan dari keluarga juga ya Bu ya? Itu tinggal komunikasi. Tadi Ibu bilang tadi, waktu Ibu mau mencalon, disampaikan kepada mereka, hari ini tadi Mama rapat di partai, kata partai mengatakan bahwasanya Mama mencalon gitu kan, boleh silakan isi formulir. Mama mau tanya, izin tidak Mama ikut? Ikhlas tidak Mama ikut? Kalau Mama ikut mencalon, kondisinya begini-begini, anak-anak Mama kasih rumah tinggal. Karena waktu Mama harus berkampanye, harus menjemput keinginan masyarakat, sampaikan. Kalau terpilih ini dampaknya, kalau tidak terpilih ini dampaknya. Nah, sampaikan semua dengan terbuka, dengan hati kita ikhlas. Apapun keputusan bersama itu sudah menjadi keputusan Ibu juga. Akhirnya mereka dukung, makanya baru berjalan. Iya. Wah, ternyata memang tidak hanya dari diri sendiri, tapi dukungan keluarga itu juga harus. Oh ya Bu, sebentar lagi Bu mau rapat Badan Anggaran kan Bu ya. Nah, kalau gitu kita sambil ngobrol aja Bu, sambil nganterin Ibu ke ruangan rapat, kita diskusi lagi tentang bagaimana sih latar belakang Ibu dan bagaimana peran keluarga sama Ibu. Ayo Bu, kita sambil jalan aja. Saya pengen tahu nih Bu,
sebelum Ibu meniti karir di politik nih Bu, Ibu tuh awalnya karir Ibu apa sih Bu? Jadi ibu dari SMA sudah suka berorganisasi, Tasya. Oh, suka Jadi cikal berorganisasi. bakalnya itu ibu tuh dari mulai SMA 1 Padang. SMA 1 Nah, saya Padang. masuk di organisasi PPM, Pemuda Pancamarga. Kuliah SMA 1 Padang. Kuliah di Universitas Andalas, masuk di Himpunan Mahasiswa Islam. Oh, himpunan mahasiswa Islam. Nah, senat mahasiswa juga ikut. Oh, pokoknya semua aktivitas sampai di wakil ketua KNPI. Jadi Ibu pernah jadi wakil ketua Wakil KNPI ketua sebelumnya? periode 2 periode itu. Waktu udah Anca jadi ketua, waktu Hendra jadi ketua. Oh, dari situ ya Bu dari ya, situ. dari awalnya emang sudah suka berorganisasi. Kasih. Kemudian pertama kali Ibu masuk ke Jadi partai politik. pasca setelah ibu berkeluarga, ibu merasakan ada kosong. Ada yang kosong di batin ibu, bukan perusahaan uang. Iya, iya. Alhamdulillah suami cukup memberi nafkah, tetapi ada yang kosong. Tetap aja berpikir, saya mau ngapain lagi nih ya? Saya mau jam urusan rumah tangga itu ke sampai jam 10 selesai dia. Sampai Iya. jam 10 selesai kan urusan rumah Iya. tangga. Setelah itu ngapain lagi? Makanya tahun 99 ibu ikut waktu itu Musda di Bukit Tinggi Partai Golkar. Ibu ikut mendaftar di Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat. Oh, dari situ awalnya Bu ya. Masuklah di situ, masuk di Partai Golkar. Setelah itu ibu di biro. Teman-teman udah berkarir ya tahun 2004 calon di nomor urut 7, tapi karena nomor nggak duduk. 2009 nomor urut 3 alhamdulillah terpilih. Tahun 2014 nomor 4 alhamdulillah terpilih. Terpilih kembali. Nah, tahun 2019 terpilih kembali. Terpilih kembali, alhamdulillah. Jadi karir Ibu itu stabil terus. Nah, peran keluarga gimana Bu? Oh, luar biasa, Sapo. Luar biasa. Benar. Ibu luar biasa. Bagi Ibu keluarga itu apa sih Bu artinya Bu? Oh, keluarga itu bagian diri ibu. Kalau tanpa keluarga ibu tidak bisa seperti ini. Iya. Makanya ibu sampaikan di forum ini, sampaikan harus seizin, artinya komunikasi dengan keluarga itu benar-benar harus terbuka aja. Harus terbuka sama keluarga. Anak-anak Ibu gimana Bu? Anak ibu 4 orang dan alhamdulillah keempat-empatnya support ibu. Laki-laki semua dan Laki-laki alhamdulillah semua? laki semua dan alhamdulillah mereka support karena mereka melihat potensi mamanya di sini. Dan mereka semua support. Support. Bapak pun juga support ya Bu ya. Ya, bapak juga support. Kalau nggak itu nggak bakal ibu siap untuk di politik karena di politik ini bukan waktunya nggak ada batasnya, kemudian Pengumuman lagi Bu. nggak ada batasnya. Oke, Nggak ada ya, batasnya. Jadi maksudnya itu deh. Oke, kita di sofa Bu. Lanjutan rapat perjabatan akan segera dimulai. Sampai keluarga. Ya Bu, sambil kita menunggu rapat. Pemirsa Parlemen Sumbar, saat ini kita masih bersama dengan Ibu Siti Izati Aziz dan kita akan membahas nih sedikit Bu. Saya penasaran nih, masa kecil Ibu tuh gimana sih Bu di kampung halaman Ibu? Ibu itu lahir dan besar kan di Padang. Di Padang. Kampungnya di Cincin dan Sungai Asam di Kabupaten Padang Pariaman. Jadi kalau mama dan Buya itu saya panggil Buya ke bapak. Itu kan setiap sebentar kita pulang kampung. Jadi sebenarnya ibu itu dari kecil dididik oleh orang tua itu pendidikan itu nomor 1. Pendidikan nomor 1. Pendidikan itu nomor 1, membaca itu wajib. Di rumah tangga itu orang tua itu memiliki langganan koran. Saat itu ada Intisari, ada Kompas, ada Pelita. Itu sudah. Jadi di rumah itu ada media cetak nasional dan lokal dan ada buku-buku Intisari itu, majalah Intisari itu. Nah itu kami rebutan itu kalau setiap hari ada hamil amal ini, ada hamil, jadi membaca dan pendidikan itu nomor 1 di keluarga. Sesuai ya, kita sekarang lagi di sudut baca nih. Berarti Ibu dari kecil emang sudah hobi membaca? Iya, ya, Bu, betul. Dari sekolah dulu? Dari sekolah, dari SD. Jadi kalau ibu kalau dari kecil-kecil itu kami berebutan ini koran. Ada koran, rebutan, ada satu lemas ini, sudah gitu. Oke, Ibu dulu SD-nya di daerah SD 54 Padang Pasir, Padang SMP Pasir. 1 Padang, SMA 1 Padang. Oke, berarti Ibu kecilnya memang di daerah Padang Pariaman ya Bu ya? Enggak, di Padang Pasir. Di Padang masih di sudah di Kota Padang. Sudah di Kota Padang. Ibu kembali ke Pariaman itu gimana sih Bu? Ibu kembali ke Pariaman itu setelah ibu masuk partai politik, kemudian ibu ditempatkan dapilnya di Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Nah di situ ibu melihat ada beberapa
persoalan-persoalan yang perlu kita bersamakan untuk pembangunan di daerah tersebut. Apa yang Ibu lihat ketika Ibu pergi ke Padang? Ketika Ibu melihat ke Dapil, ke Padang Pariaman, Kota Pariaman, itu salah satu yang menjadi perhatian serius Ibu itu adalah persoalan pendidikan. Pendidikan, Dan persoalan ekonomi. persoalan pendidikan dan permasalahan ekonomi. Ya, Itu Bu. kan garis lurus itu. Kalau pendidikan kita sudah bagus, insya Allah ekonomi kita Ekonomi juga akan naik. naik. Karena itu grafiknya Garis lurus dia. garis lurus ya Bu ya. Iya. Kalau tidak salah saya kemarin sempat baca nih Bu, Ibu memberikan bantuan kepada guru-guru honor. Iya. Nah, itu di daerah mana? Jadi ini kan perjuangan guru-guru honor itu melalui dana APBD provinsi, itu melalui Komisi 5 itu Bu berjuang itu. Iya, itu pada saat sebelumnya Pada saat Bu. Ibu di Komisi 5. Ibu kan pindah dari Komisi 5 ke 4 ini kan baru tahun 2022 ini. Iya. Baru. Lalu untuk selanjutnya kira-kira apa sih yang bayangan Ibu untuk di daerah Pariaman dan Padang Pariaman ini khususnya di daerah dapil Ibu, apa sih yang pengen Ibu tingkatkan lagi? Iya, ini kan persoalan pendidikan dan kesehatan itu kan persoalan dasar. Iya. Sampai kapanpun itu tidak akan selesai kalau tidak terus-menerus diperhatikan, diprioritaskan. Nah, Ibu akan tetap memprioritaskan persoalan pendidikan dan kesehatan itu, sehingga pengentasan kemiskinan melalui sektor ekonomi itu bisa berjalan lancar dia. Jadi kalau SDM kita sudah baik, insya Allah ekonomi juga akan Ekonomi baik. juga akan meningkat ya Bu. Makanya waktu tahun 2018, 19 dan 2020, Ibu pengentasan kemiskinannya melalui WRSE, Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Kan kita setelah Ibu reses, setelah Ibu lihat banyak ibu-ibu kita, ibu rumah tangga kita di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, terutama Kabupaten Padang Pariaman itu amat sangat ekonominya minus karena tidak ada permodalan. Maka kita coba intervensi melalui dinas sosial, permodalan mereka. Kita tidak berharap mereka terlalu menjadi mercusuar, tidak. Kita inginkan cukup saja dia untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Kebutuhan ekonomi keluarga. Benar. Jadi Ibu termasuk yang mensupport bagi perempuan-perempuan di Padang Pariaman dan Pariaman itu untuk bisa mandiri secara ekonomi sendiri. Minimal untuk kebutuhan pangan saja. Sederhana saja hari itu kita berpikir. Kalaulah lontong pagi keluarga, Iya. kita jual lontong, minimal untuk kebutuhan sarapan pagi keluarga sudah ada. Minimal itu saja. Nah, itu yang karena persoalan anak dan perempuan ini kan wajah kemiskinan itu kan wajah perempuan. Iya, wajah perempuan. Dan sebagian anak-anak kan tahunya kalau dia lapar kan ke ibu minta. Jarang ke bapak-bapak. Nah, iya, makanya ibu berpikir bagaimana kita yang sederhana saja melakukan penguatan permodalan terhadap perempuan, terutama perempuan-perempuan yang ekonominya artinya begini, dia punya suami tetapi suaminya tidak optimal, tidak maksimal memberikan nafkah, atau dia punya suami tapi suaminya sakit, atau dia janda. Nah, itu kan tidak mungkin kita biarkan. Nah, kemarin dilakukanlah penguatan ekonomi melalui sektor-sektor misalnya pemberian modal, apakah dia bisa jual lontong, diberilah kompor gas, diberilah asli seperti itu. Jadi itu sudah Ibu jalankan? Sudah 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ini belum karena bingkainya belum ketemu, teknisnya bagaimana ke depan gitu. Oke, belum. Tapi efeknya bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah sudah kita coba evaluasi yang minimal mereka sudah untuk menutupi sandang pangan mereka sudah untuk cukup. Mereka sendiri, untuk keluarga mereka sendiri sudah itu ya Bu ya. Jadi memang peran perempuan dan peran ibu itu tidak hanya di rumah saja, tapi juga bisa membantu perekonomian keluarganya sendiri. Harus bisa seperti itu. Iya. Karena sekarang zaman sudah berbeda juga ya Bu. Dan saya kan perempuan, ibu juga perempuan. Sebenarnya persoalan domestik seperti mencuci, memasak, menyetrika itu kan tidak butuh waktu 24 jam. Iya, itu sebentar bisa selesai sebenarnya. Paling kalau kita manage dengan baik, misal kain direndam malam, besok kucek-kucek subuh setelah terjemur, masak selesai, jam insya Allah 10 selesai. Ngapain kita lagi? Jadi perempuan ini bisa mengerjakan semuanya sebenarnya Bu ya? Bisa kalau kita bisa memanage waktu. Jadi intinya adalah memanage waktu dengan perencanaannya matang. Jadi malam sebelum kalau ibu, malam sebelum tidur itu sudah ibu rencanakan besok ibu mau ngapain ini. Nah, makanya misalkan ibu mau bikin nasi goreng, misal bumbu nasi goreng itu malam udah siapkan. Seperti itu ibu mengatur waktu. Itu. Jadi ibu tidak ada keteteran membagi waktu antara porsi keluarga, porsi pekerjaan, apalagi insya Allah tidak. Kalau saya tidak percaya di kulkas ibu itu bumbu nasi goreng itu sudah ada.
sudah terkotak-kotak ya Bu, sudah terkumpul. Jadi kalau seandainya anak ibu pagi mau nasi goreng, tinggal ibu kasih kecap, nasinya kucek-kucek telur, sudah selesai. Sempat ya Bu ya? Sempat. Kan blender ada, semua ada. Meskipun Ibu di parlemen ini kadang-kadang kerja juga setiap hari, Sabtu Minggu juga kadang kerja malam. Insya Allah bisa. Jadi anak-anak juga tidak kehilangan peran. Makanya mereka support deh. Makanya ibu bilang, pesan ibu kepada perempuan, semua bisa kita lakukan. Pertama, pasang niat untuk membela dan melindungi keluarga. Kedua, komunikasi dengan keluarga tetap lancar. Kemudian tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga jangan dilepaskan. Sesulit apapun kita, sesulit apapun waktu, harus kita laksanakan. Dan kemudian jangan malas membaca. Jangan malas membaca ya Bu ya. Jadi kalau perempuan itu saja sih. Ibu kan sudah rasakan, sudah lakukan. Misalkan hari mau puasa, jangan besok mau puasa kita ke belanjanya, seminggu kan kulkas ada, diisi di kulkas, besok mau sahur kita sudah tidak repot. Karena semuanya kembali ke diri sendiri. Bagaimana kita memanajemen. Makanya hanya sesuatu dipegang, artinya perencanaan kita itu sebagai seorang perempuan maupun laki-laki maupun perempuan, saya rasa itu harus penting. Pentingnya adalah perencanaan kita. Iya. Lalu bagaimana Ibu ke orang tua Ibu? Maaf, masih ada? Itulah, orang tua laki-laki meninggal tahun 95, orang tua perempuan barusan meninggal 2 minggu yang lalu. Innalillahi turut berduka cita. Iya, kalau itu Ibu rasanya masih berduka ya Bu ya. Gimana sih peran orang tua untuk Ibu sampai Ibu menjadi sosok? Luar biasa deh. Saya Ibu terutama sekali yang ibu si mama. Si mama itu benar-benar Ibu tinggal sama orang tua itu sejak menikah sampai Ibu sudah duduk di sini berpisah. Ibu kan duduk 9 duduk di DPRD, kurang lebih 12 tahun berpisah. Itu benar-benar dijagain anak cucu. Jadi kalau waktu berkampanye itu dia lindungi betul anak cucunya. Kemudian dia support, artinya kalau ada persoalan-persoalan dengan anak ibu, dia nggak langsung ngomong. Sepanjang bisa masih dibantunya. Pokoknya luar biasa doanya. Aduh luar biasa. Doa ibu adalah yang paling utama ya Bu, sampai ibu berkarir seperti ini. Apa sih Bu yang paling ibu ingat tentang mama? Itu tadi, mama itu orangnya penyabar, kemudian penyayang, tidak banyak menuntut, tidak pernah menuntut dia. Pokoknya dikasih boleh, nggak dikasih. Pokoknya kita kalau saya ibu bisa seperti mama itu, mungkin anak-anak ibu juga akan bisa menunjukkan seperti sayang ibu. Sama cucu ya Bu? Iya. Sama sangat sayang sama cucunya. Sampai dia mau meninggal itu, dia bilang anak ibu yang nomor 2 kan belum nikah. Kak Uti, cepat anak si Il nikah biar mama bisa lihat. Ibu. Sedih banget Ibu. Kalau itu anak ibu sedih Bu. Kalau seandainya ada nggak sih hal yang sebenarnya pengen Ibu sampaikan sama mama tapi sampai sekarang belum tersampaikan? Ya paling-paling Ibu itu memahami sebesar-besarnya belum bisa menjadi anak yang baik. Anak yang baik artinya anak yang benar-benar bisa mengabdi, karena mengabdi artinya mengemang, merawat. Dari tuanya Ibu berdoa setiap sholat sebenarnya, beri Ibu kesempatan untuk merawat mama. Tapi nggak sempat Ibu merawat mama, karena kita kan sibuk begini-begini kan. Tapi alhamdulillah kan mama tetap tinggal sama Ibu ya? 3 tahun terakhir di Jakarta. Meninggal kemarin di Jakarta, dibawa ke kampung untuk penguburannya. Tapi saya yakin mama Ibu pasti bangga sama Ibu. Insya Allah, Insya Allah. Oke Bu, sebentar lagi kita mau rapat nih Bu ya. Oke, diskusi kita luar biasa sekali. Saya sangat berterima kasih sekali bisa berdiskusi seperti ini sama Ibu. Tahu bagaimana sih sosok Ibu Siti itu sebenarnya? Ibu seperti ini aja orangnya, tidak banyak neko-neko lah orangnya. Seperti mama yang selalu ajarkan, lebih baik kita sabar dan ikhlas saja dalam hidup ini. Terima saja apa adanya. Oke, baik Bu. Terakhir, pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada perempuan-perempuan baik di Pariaman ataupun Padang Pariaman dan juga Sumatera Barat secara umumnya, dan anak-anak muda yang ingin meniti karir atau mungkin merasa berada di tempat yang sulit sebagai perempuan rasanya untuk maju. Nah, apa Bu pesan-pesan? Jadi pesan Ibu begini, tolong dekat pertama kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ke bumi untuk memberdayakan bumi ini. Memberdayakan bumi ini. Nah, artinya apa? Kita selaku perempuan wajib, tidak hanya laki-laki, untuk bagaimana bumi ini bisa lebih baik. Nah, kemudian kita juga sudah diberi potensi oleh Allah. Kalau kita punya potensi,
optimalkan itu, gali itu, dan isi pembangunan hidup kita ini dengan hal yang bermanfaat. Jangan isi hidup kita dengan keluh kesah, sedih, jangan. Setiap hidup pasti ada tantangan. Hidup itu ada tantangan. Nah, tantangan itu harus diisi dengan hal-hal yang positif saja. Dan selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jadikan kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain itu bisa saja untuk keluarga, bisa untuk lingkungan, bisa untuk sesama perempuan, sesama makhluk hidup di atas muka bumi ini. Jadi ibu berpesan kepada terutama perempuan-perempuan yang hari ini mungkin posisinya tidak sebaik yang diharapkan, teruslah berjuang, teruslah berkembang, bangunlah, galilah apa yang mungkin bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi minimal mandiri untuk diri kita dan juga memberikan contoh terhadap anak-anak kita. Iya Bu, baik. Terima kasih sekali Bu, luar biasa sekali. Jadi pemirsa, segala sesuatu dimulai dari diri kita sendiri ya Bu ya. Memanajemen diri kita sendiri, dan asalkan niat kita itu adalah untuk agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga isi pikiran kita dan hati kita dengan hal-hal yang positif. Ya. Pemirsa, itulah tadi diskusi kita bersama dengan Ibu Siti Izati Aziz, seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang saat ini berada di Komisi 4 yang sudah selama 3 periode selalu memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak dan juga kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan juga meningkatkan perekonomian bagaimana agar perempuan-perempuan di Sumatera Barat ini bisa maju lebih baik lagi. Terima kasih banyak sekali Ibu informasinya, dan terima kasih sekali Ibu diskusi kita hari ini, Bu. Natasha. Ya, saya Rufia Natasha mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saksikan Parlemen Sumber.